Mataram, kerajaan Mataram. Jadi dari Sultan sana beliau dikirim gitu. Dan memang ada beberapa kali peperangan di dalam dan peperangan di luar. Dalam dengan kerajaan perpecahan Mataram sendiri waktu itu. Terus yang kedua dengan VOC. Dan pada saat yang pertama dulu, karena ada jasa dari beliau, yang Arumbinang ini dulu Joko Sangkrit, beliau diberikan lahan di Tanah Panjar yang sekarang namanya adalah Kebumen. Jadi itu cikal bakal dari tanah Kebumen sendiri, dulu disebut dengan Panjer. Nah ini kalau kita menyambung dengan terah dari yang Arumbinang sendiri ini kepada semuanya sebetulnya, karena kan beliau juga berjuang waktu itu dengan leluhur lain juga mempertahankan dan mengembangkan, mengeksploitasi tanah Panjer menjadi besar, menjadi tanah Kebumen seperti ini. Harusnya sebagai penerus generasi ini adalah ikut bertanggung jawab, ikut berjuang juga untuk mengembangkan Kebumen, untuk menjaga Kebumen, melestarikan sumber daya alam yang ada di Kebumen, seperti itu. Jadi kalau dari terah yang Arumbinang pertama sampai ke saya 6 turunan, masih turunan ke-6. Turunan ke-6 ya Masih dari ke-6. sini ya. Ini bisa nggak menceritakan tanah Babat Kebumen itu bagaimana terbentuknya gitu? Babat Kebumen ini dulu terbentuk yang kembali memang ini kan dari Panjer tadinya, dari Panjer. Terus beliau yang saya karena berjasa kepada Mataram sehingga beliau diberikan tanah Panjer ini, dan beliau buka Kebumen ini yang tadi saya sampaikan bahwa Babat tanah Kebumen adalah awalnya dari Panjer. Yang beliau buka tanah Kebumen, tanah Panjer ini menjadi tanah Kebumen seperti itu. Dan beliau waktu itu adalah bupati pertama di Surakarta. Jadi bupati pertama di Surakarta, beliau tinggal di Kutawinangun. Jadi beliau yang buka ini, tapi beliau bupati di Surakarta. Jauh banget ya, Ya. nggak nyambung gitu ya. Dan beliau tinggalnya pada saat wafat pun di Kutawinangun, salah satu kecamatan di kota Kebumen, Kabupaten Kebumen. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, Jadi sampai Bang Yosi ini rindu untuk merapikan kembali Kebumen itu ya. Insya Allah ya. Apa sih kok tiba-tiba timbul hati itu? Bisa cerita nggak ke saya? Ini panggilan hati. Jadi ada satu kondisi di mana saya ini kan wayah ya, kalau bilang cucu wayah lah, itu dari Babat tanah Kebumen, pencetus sebagai father foundersnya Kebumen yang Arumbinang. Jadi ada panggilan hati ini untuk bagaimana Kebumen ini supaya bisa kembali seperti semula. Kita tidak usah berpikir bahwa Kebumen akan menjadi kota modern, kota lo, tidak perlu. Yang penting kita harus lakukan di awal bagaimana Kebumen bisa kembali kepada daerah yang normal, yang tadinya abnormal, dengan kondisi garis kemiskinan sangat di bawah dan sangat ekstrim sekali di bawah, dengan kondisi yang sudah sangat emergensi, tingkat kesejahteraan rakyat dan tingkat kemiskinan sudah sangat luar biasa. Jadi panggilan dari saya tidak berpikir apakah saya harus tidak penguasa saja berpikir seperti itu, tidak jauh. Yang penting bagaimana supaya Kebumen ini kembali dengan kondisi yang stabil, kondisi produktif, segala sektor prioritas bisa maju, dari birokrasi bisa berjalan, bisa tertata rapi gitu. Dan yang berikutnya perekonomian kerakyatan juga
bisa mengangkat kembali gitu. Jadi tidak perlu kita harus berpikir bagaimana menjadi kota itu nanti dengan progresif sendiri akan berjalan. Cuman ada tahapan-tahapan, langkah-langkah apa yang harus kita jalankan terlebih dahulu dengan kondisi daerah menjadi daerah tertinggal saat ini menjadi daerah yang produktif, daerah yang progresif untuk berkembang. Dengan kondisi seperti itu, dengan sendirinya nanti tahapan-tahapan menjadi daerah yang modern. Jadi ada beberapa progresif tahapan yang harus dilalui dengan kondisi seperti ini. Dan memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh strategi, butuh teknik dan lain sebagainya supaya mengangkat kembali. Karena potensi alam yang ada di Kebumen ini sangat luar biasa, masih bisa diangkat dan kalau saya lihat ya cukup sangat potensi untuk wilayah Kebumen sendiri itu.